Pemirsa di tepian Bendung Berjaya, aroma khas Bekasam selalu menguap setiap harinya. Dan disinilah sekelompok ibu-ibu di desa Keromongan, Kecamatan Martapura, menggantungkan hidup dari olahan ikan fermentasi khas Sumatera Selatan ini. Namun 2025 membawa babak baru bagi mereka berkat sentuhan teknologi dan semangat pemberdayaan dari kampus. Tiga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Sriwijaya Unsri berhasil meraih hibah Bima Kemdikti Saintek dalam skema pengabdian berbasis masyarakat dan dana sebesar 35,7 juta rupiah akan digunakan selama 8 bulan untuk melaksanakan program bertajuk Pemberdayaan dan Pemasaran Digital Produk Bekasam dalam pemanfaatan aliran sungai di Bendung Perjaya. Selengkapnya, terhubung bersama kita rekan Khairul, jurnalis Tribun Sumsel. Silakan laporan selengkapnya rekan Khairul. Terima kasih rekan Justina. Benar bahwasanya tiga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Sriwijaya meraih hibah Bima dari Kemendistik Saintek dalam skema pengabdian berbasis masyarakat. Tim ini diketuai oleh Tracy Austin bersama dua dosen program studi administrasi publik FISIP Unsur lainnya, Rindi Putri Hapsari dan Galuh Erdol Azan yang turut melibatkan mahasiswa dalam proses pendampingan. Uh, Menurut Tra Tracy Austin, proposal mereka lolos seleksi Hibah Bima. Ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk membantu ibu-ibu yang tak hanya soal alat produksi, namun juga promosi digital agar Bekasam ini bisa dikenal lebih luas dan mendukung kesejahteraan warga sekitar Bendung Jaya. Ya, kelompok yang dipimpin oleh Ibu Masning ini beranggotakan 10 orang dan sudah sejak 1989 mereka mengolah ikan hasil tangkapan keluarga di Sungai Komering untuk dijadikan bekasam. Di mana dalam sepekan mereka mampu memproduksi 5 sampai 6 kilogram bekasam. Saat saat ikan melimpah, program dan 1 kilo sampai 2 kilogram saja bila tangkapan menipis. Ikan hasil tangkapan ini didapatkan di sekitar Bendung Perjaya. Kadang dalam satu minggu bisa 5 sampai 6 kilo. Produk Bekasam ini dijual seharga 25.000 sampai 35.000 per kilo. Dengan produksi bulanan sekitar 20 sampai 30 kilogram dan pendapatan sekitar 500 hingga 1 juta. Meski berada di lokasi strategis yang ramai wisatawan, namun 90% penjualan masih bergantung pada pembeli yang kebetulan lewat. Persoalan utama bukan pada rasa, tapi pada tampilan dan strategi penjualan. Di mana kemasan mereka masih dalam bentuk plastik, belum ada label, tanpa informasi produksi dan tanpa branding. Padahal potensi pasar Bekasam sangat besar kalau dikemas dan dipromosikan dengan profesional. Melihat permasalahan tersebut, tim FISIP Unsri merancang pendekatan yang komprehensif seperti perbaikan manajemen usaha, peningkatan kualitas kemasan, dan pengembangan pemasaran digital. Di mana dari sisi manajemen, kelompok akan dibimbing membuat struktur organisasi sederhana, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mengelola stok dan pelayanan konsumen dengan lebih tertib. Untuk mendukung aspek produksi, tim hibah menyediakan mesin perekat toples, alat vakum plastik, timbangan digital, dan toples plastik food grade berukuran 500 gram hingga 1 kilo. Selain itu juga tim ini membantu mendesain logo dan label produk yang menarik, lengkap dengan informasi komposisi, tanggal produksi, dan cara penyimpanan. Langkah paling penting dalam pelatihan pemasaran digital ini, ibu-ibu pembuat bekasam akan diajarkan menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, hingga membuka toko daring di Shopee. Tim ini juga mengajarkan teknik foto produk, pembuatan video promosi, hingga cara berinteraksi dengan konsumen online. Program ini memiliki target konkret dalam 6 bulan pertama, di mana penjualan diharapkan naik minimal 15%. Seluruh produk harus
sudah memiliki label dan logo standar. Sementara untuk akun media sosial dan marketplace diharapkan aktif dan dikelola mandiri oleh kelompok. Tak berhenti di sana, tim juga menyiapkan langkah lanjutan berupa kerjasama dengan toko modern, pusat oleh-oleh, dan restoran lokal, serta partisipasi kelompok dalam pameran UMKM dan belajar kuliner. Seluruh proses kegiatan akan didominasikan secara profesional oleh tim untuk kebutuhan laporan dan promosi. Dukungan hibah Bima Kemendikbud Saintek tahun 2020 menjadi titik awal perubahan bagi kelompok ini. Lebih dari sekedar meningkatkan pendapatan, program ini juga menanamkan harapan baru bahwa warisan kuliner tradisional bisa bersaing di pasar modern. Program pengadaan PCB di Bandung Berjaya ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memiliki industri besar. Di tangan akademisi dan masyarakat lokal, tradisi pun bisa tumbuh menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan dari dapur rumah ke dunia maya, dari rasa lokal ke cita rasa global. Demikian rekan Justina disampaikan dari Kabupaten Dapur Timur. Kembali ke studio. Lihat orang jualan online, gimana tuh caranya mereka jualan biasanya? Kayak gimana biasa, coba ada yang bisa memperagakan gimana? Panas dulu. Pegangnya biar nggak panas tuh. Pegang sini ya. Ini ibu lebih rapi juga daripada saya nanti. Nah, kan gini nih. Jangan pun. Ya, gini aja, jangan terlalu panas, nanti dia lengket dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.